Haleluya, puji Tuhan. Boleh lambaikan tangannya rekan-rekan BIC yang dikasih Tuhan. Boleh sama-sama sama saya katakan haleluya. Haleluya. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, Koko Cici. Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri boleh? Kita mau berdoa bersama-sama untuk ibadah kita pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan pada hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu di dalam kehidupannya kami Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai Tuhan ibadahnya kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah kami Tuhan dipenuhi oleh urapan daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mungkin saat ini Tuhan ada di antara kami yang sedang berbeban berat Tuhan. Ada di antara kami yang mungkin sedang tidak enak badan atau apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami pulang Tuhan dari tempat ini kami bawa sukacita yang berasal daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan segala gangguan kuasa kegelapan yang mengganggu Tuhan ibadahnya kami hari ini Tuhan kami patahkan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Roh Allah turut ada menyertai kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan sebab Dia Tuhan yang maha kuasa dan maha mulia. Haleluya. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, hanya terpegang, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Katakan dekat kasih-Mu setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Bahwa Yesuslah Tuhan. Mari kita nyatakan bersama. Maha kuasa, maha mulia, Kau berkata atas semesta. Maha kuasa, Dia maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, setia menjagaku. Mari nyatakan sama-sama kan ku nyatakan bahwa siapa? Bahwa Yesuslah Tuhan. Apapun di dunia ini. Boleh sama-sama katakan dengan saya amin. Boleh sama-sama katakan dengan saya amin. Haleluya. Mari nyatakan sambil mengangkat tangan kita nyatakan. Maha kuasa, maha mulia, Kau berkata atas semesta. Nyatakan dengan kesungguhan iman. Maha kuasa, maha mulia, dulu
Boleh silakan duduk rekan-rekan GIC semua. Kita akan mendengarkan kabar baik, kita akan mendengarkan kesaksian. Kesaksian yang bersambung ya, spoilernya ya. Boleh saya undang Desi, waktu dan tempat. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Itu mic-nya. Di atas sayang. Ya. Shalom. Kali ini aku bawa kertas karena minggu lalu sebenarnya banyak banget di otak tuh kata-kata, cuman kayak sampai sini tuh lupa semua. Gitu. Oke. Sebelumnya kan di kesaksian yang pertama aku cerita tentang papa, gimana perjalanan papa melawan penyakit, dan akhirnya puji Tuhan dia diselamatkan dan dipanggil Tuhan gitu kan. Sebelum itu papa sempat ngomong sama aku, karena kemana-mana papa selalu anterin aku, kemana-mana papa selalu ada buat aku gitu. Tapi ya karena papa udah gak bisa sama aku lagi, dia suruh aku untuk belajar naik motor sendiri, berkendaraan sendiri. Terus sebelum-sebelumnya aku pun udah belajar gitu, tapi aku takut. Kayak aku belajar motor udah bisa, tapi kalau misalnya ada kendaraan dari lawan arah tuh aku langsung berhenti, karena setakut itu gitu. Sampai aku mutusin buat ayo bisa gitu belajar. Dan akhirnya sebelum papa udah gak ada pun aku udah bisa. Cuma gitu masih takut, dalam hati tuh takut banget gitu kan. Karena kalau di jalanan kan cuma dua kemungkinan. Kalau kita gak nabrak ya kita ditabrak gitu. Kayak aku tuh takut banget yang kayak gitu. Terus gak tahu kenapa, karena gak ada warning gitu kan, kayak bakal terjadi pandemi. Akhirnya pandemi gitu, dan aku ngerasa Tuhan tuh persiapan aku banget gitu. Persiapkan di mana di masa-masa yang sulit gitu, kayak akhirnya aku bisa dikasih kesempatan untuk belajar motor. Dimana kan waktu itu semua pada WFH dan cici aku nggak pakai motornya gitu, jadi aku bisa pakai motornya. Dan puji Tuhan gitu kan, selama 3 tahun ini gitu, aku tuh berdoa sama Tuhan. Sebelum aku dapat kerjaan, aku bilang, Tuhan aku pengen kerjaan yang deket dong sama rumah. Aku pengen kalau misalnya kerja tuh deket-deket aja, nggak mau jauh-jauh. Dan puji Tuhan gitu kan, dapat kerjaan yang deket dari rumah. Dan for your information gitu kan, 3 tahun ini kayak aku kayak tanya sama Cirut, kalau dia kan pulang kerja rumahnya tuh jauh banget, sampai berkilo-kilometer. Kalau aku 3 tahun ini speedometer aku cuma 7.000. 3 tahun guys. Jadi sedekat itu gitu, perjalanan rumah kantor gereja tuh sedekat itu. Dan aku bersyukur banget gitu, kalau Tuhan tuh selalu sediain semuanya yang baik gitu buat aku. Nah terus kayak aku juga bersyukur banget kalau misalnya dengar orang bilang kalau naik motor itu kalau belum jatuh tuh belum jago gitu. Dan aku jatuh sebulan 3 kali jatuhnya, dan aku bersyukur ketika aku jatuhnya tuh nggak parah. Maksudnya nggak separah orang-orang sampai luka-luka, sampai memar, sampai nggak bisa harus dirawat di rumah sakit gitu. Puji Tuhannya, kalau misalnya aku jatuh nggak sampai luka-luka kayak gitu. Walaupun sakit, jatuhnya karena diri sendiri lagi. Kan orang disebabin sama ditabrak orang lain kan. Kalau aku jatuh sendiri gitu loh. Kayak maksudnya bersyukur banget kalau mungkin ada hal-hal yang gak enak gitu, tapi aku bersyukur Tuhan tuh masih pelihara gitu. Terus yang kedua gitu, aku mau ceritain tentang aku punya kelainan rahang. Sebenarnya udah tahu dari SMP gitu. Cuman aku nggak terlalu gimana banget karena waktu itu belum kambuh-kambuh banget. Kayak masih ya udahlah, masih nanti aja deh gitu. Sampai suatu saat ini kayak aku lupa. Waktu masih zamannya Yud tuh kayak lagi rame gitu operasi gigi bungsu. Gitu kan. Kayak orang-orang tuh pada ronsen segala macem lah, takut giginya kenapa-napa lah. Nah di situ aku iseng, aku cek ronsen gigi. Tapi aku nggak ambil tindakan lanjut, aku nggak ke dokter untuk tanya gimana gigi aku. Pas dicek ternyata gigi aku maksudnya aku nggak ke dokter, tapi kayak cuman pakai pengetahuan sendiri gitu. Oh ini nggak ada yang mirip nih, berarti oke lah ya. Ternyata enggak gitu. Ternyata itu masalah gitu. Waktu ke dokter
2018 aku cek ronsen. Terus baru 2021-nya aku masalah lagi sama rahang. Jadi kalau misalnya mangap suka nggak bisa ketutup gitu. Dan itu sakit banget, sakitnya tuh luar biasa sakit gitu. Sampai aku tuh udah nggak tahan lagi, aku coba ambil pengobatan gitu kan. Nah di situ kayak masih waktu awal tahu tuh sakitnya tuh, aku cuma bisa bilang gitu, Tuhan, maksudnya beri kekuatan Tuhan, kayak aku nggak pengen sakit gitu. Tapi kan di situ saatnya lagi sakit ya kan. Aku cuma bisa berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan, aku bilang. Kayak Tuhan mudahin jalan-jalannya gitu. Dan nah pada saat itu aku coba ke dokter di deket kantor. Dia saranin untuk ke dokter spesialis. Dan itu jauh banget di Jakarta Timur gitu. Dan aku coba ke sana dan udah coba sempat konsultasinya aja 700.000. Itu baru konsul, belum ada tindakan apapun. Dan ternyata aku perlu operasi gigi bungsu. Karena dokter bilang rahang aku kecil tapi giginya terlalu padat gitu. Kan gigi orang normal kan 32. Nah rahang aku kecil ternyata, tapi giginya terlalu banyak dan besar-besar lagi. Gitu loh, maksudnya kayak untuk tindakan cabut giginya aja tuh perlu 14 juta. Belum tindakan lagi yang lain. Dan aku cuma bisa bilang, Tuhan, ini uang banyak banget gitu, mau dapat dari mana? Gitu, terus kayak cuma bisa pasrah sama Tuhan. Nggak tahu mau gimana. Dalam hati kepikiran segala macem. Nah akhirnya ada temen yang kasih tahu coba pakai BPJS gitu. Dan akhirnya aku pakai BPJS kan perlu tahap-tahap gitu kan, nggak sekali kita konsul tuh bisa, nggak gitu, harus berulang-ulang kali, setiap minggu harus konsul, harus datang lagi. Terus kayak aku yang nggak punya pengetahuan apapun tentang BPJS ngerasa Tuhan tuh benar-benar setai gitu. Kayak banyak orang yang kasih tahu, banyak orang baik yang tuntun gitu. Oh ini harusnya begini loh, ini harusnya begini loh, kayak semuanya tuh kayak berjalan lurus gitu. Berjalan sesuai dengan arahannya Tuhan gitu. Aku ngerasa ada pribadi Tuhan tuh yang terus sertai gitu. Dan puji Tuhan gitu kan, akhirnya gigi aku ini dicabut 4-4-nya, kiri kanan atas bawah. Itu operasi dan harus bius total gitu. Kayak waktu di operasi pertama itu aku nggak kenapa-napa, nggak ada sakit segala macam. Tapi pas mau jadi kalau misalnya pakai BPJS itu setiap minggu kita harus tes PCR. Nah pas di tes PCR itu pas setelah operasi pertama aku tuh masih ada kayak gitu, kayak lagi PCR tiba-tiba freeze. Itu sakit banget gitu kan. Ya Tuhan ini kenapa Tuhan udah operasi tapi begini gitu. Dan aku cuma bisa Tuhan minta tolong sama Tuhan gitu. Lalu operasi kedua pun juga udah berjalan dan puji Tuhannya setelah operasi itu udah nggak kenapa-napa lagi, udah nggak pernah kambuh-kambuh lagi. Cuman kayak dokter bilang itu masih perlu pengobatan loh, kayak kamu nggak bisa, maksudnya penyakit ini masih bisa kambuh gitu, harus ditahan-tahan gitu. Nah terus setelah itu gitu kan, nah ini juga salah satu wish aku di tahun 2022 gitu. Aku bilang sama Tuhan, aku pengen gigi aku, rahang aku sembuh total gitu, sudah sembuh total gitu sampai sekarang. Gitu. Terima kasih, itu aja. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita pasti memiliki cerita-cerita indah bersama dengan Tuhan sampai gak bisa gitu loh merasakan sendiri dan mau membagikan ke orang lain ya. Haleluya, terima kasih Desi. Oke, sebelum kita memasukin firman Tuhan, saya juga mau bersaksi sedikit, menyaksikan kebaikan Tuhan teman-teman semuanya. Kalau pada bulan Januari, bulan Februari gitu kan, saya lihat setiap jemaat BIC kesaksian. Puji Tuhan, saya tahun 2022 ya, 22 gitu, dijawab Tuhan nih gini gitu kan. Saya mikir, kayaknya wish gue gak ada yang dijawab nih sama Tuhan gitu kan. Saya tulis kurang lebih 15 wish ya. Yang karena kan bisa saja isi gitu kan. Dan saya tulis gitu kan. Nah, minggu kemarin Cimersi ada bagian saya kertas wish, ternyata saya belum ambil kertas wish saya. Saya pulang, saya buka. Terus saya cuman kayak ketawa. Karena wish saya dari 15 itu 2 dijawab Tuhan di tahun 2023. Teman-teman semua, lucu kan?
Yang pertama saya ke Jepang di Januari. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau pergi ke Jepang kalau Tuhan izinkan. Tuhan jawab di bulan Januari. Terus saya di nomor 13 saya bilang, Tuhan saya mau gaji saya sekian. Dan kejadian teman-teman semua, gaji saya sekian. Terus saya langsung kayak mikir, tahu gitu gue tambahin 0,1. Saya bilang kayak gini sama Tuhan, terima kasih Tuhan, cuman ini lucu aja. Gajinya tuh bener-bener pas dari yang saya tulis di wis saya. Saya nggak tahu si Cici ini buka gak ya. Cuman saya langsung kayak, Tuhan jawab loh, bukan 2022 tapi 2023 Tuhan jawab. Harusnya saya nggak buka dulu sampai Desember biar kejawab semua tuh 15 wis. Gak gini teman-teman, jadi mau apapun kerinduan kita, mau apapun yang menjadi pergumulan kita teman-teman, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, percaya Tuhan akan menyertai setiap langkahnya kita. Mungkin proses demi proses itu gak enak, tapi kita bisa laluin itu semua kalau kita bersama dengan Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah Immanuel, Dia yang berserta dengan kita, amin. Mari kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau nyatakan satu pujian ini. Dia Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Nyatakan
Terima kasih Tuhan. Kau baik, kau baik, kau baik. Kami bersyukur Tuhan, Allah seperti Yesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Saya mau dengar setiap jemaat PIC saja nyatakan sekarang. Sempurnakan setiap hidupku agar indah bagiku. Sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Thank you, Jesus. Tuhan, semua panggilan dalam hidup kami, Tuhan yang akan menyempurnakan. Setiap dari kami Tuhan ditugaskan oleh Tuhan dengan panggilan yang sangat mulia. Itu sebabnya Tuhan kami hidup saat ini Tuhan. Karena kami ada dalam rencana rancangan panggilan Tuhan yang begitu ajaib, begitu mulia. Itu sebabnya Tuhan pada hari ini kami bersuka cita karena kami hidup di dalam rancangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Karena Tuhan yang berjalan bersama kami. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ini berbuah. Hidup kami ini berdampak. Bukan sekedar hanya menghirup nafas saja, tapi kami mengerti kenapa kami ada. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, bahkan di hati kami, siap mengajar kami, menasihati kami, bahkan menegur kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sisa waktu ini dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silahkan duduk. Shalom. Oke, saya diberikan judul pergi dan beritakan. Itu tema bulanan atau tema hari ini? Bulan, oh setahun ya? Oke. Itu tema yang gak main-main ya, itu tema yang luar biasa, yang sangat indah. Kita pasti mengenal yang namanya amanat agung pastinya, dan semua dari kita pasti berpikir bahwa saya dipanggil untuk berdampak, saya dipanggil untuk menyebarkan Injil dan seterusnya. Bahkan di zaman dulu banyak orang berpikir bahwa saya percaya ini dulu ya, sekarang udah nggak gitu ya. Kalau mengabarkan Injil berarti saya harus ke pelosok-pelosok gitu ya, harus ke daerah-daerah karena memang konotasinya begitu dan dulu nggak ada sosial media. Jadi orang berpikirnya selalu kalau saya tidak pergi ke sebuah ladang misi, saya berarti nggak melakukan tugas saya, melakukan amanat agung. Kita lupa bahwa itu semuanya adalah pelajaran atau paradigma yang itu betul sebenarnya, tapi paradigma yang akhirnya menyempitkan pikiran kita dan akhirnya kita tidak berkutat di dalam kehidupan ini, kita kayak stagnan gitu, kita bingung mau ngapain.
Sementara Tuhan panggil kita untuk kita jadi dampak dimanapun kita berada. Bahkan di kitab Kejadian, kalau kita bongkar kitab Kejadian, itu pertama kali Tuhan memberikan amanat agung kepada manusia, Tuhan nggak pernah kasih gereja justru. Ya, gereja itu tempat di mana kita datang bersama-sama saling menguatkan, dan Tuhan pertama kali memberikan kepada manusia ladang misi itu adalah marketplace sebenarnya. Tempat di mana kita berkarya, tempat di mana kita melakukan tugas dan tanggung jawab, dan itu memakan waktu kita paling lama di dalam 1 minggu justru, ya kan? Oke, coba lihat Kejadian pasal yang kedua. Kita lihat dulu ini, nanti kita belajar know-how-nya. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 mengatakan begini. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan taman itu. Jadi belum ada tumbuh-tumbuhan, ya karena belum ada hujan. Belum ada hujan karena belum ada pengelolanya, maksudnya gitu. Jadi kalau ada pengelolanya baru nanti diberikan yang lain-lain, disiapkan semuanya lah pokoknya. Harus ada pengelolanya dulu. Nah, kemudian dikatakan di ayat yang ke-6, tetapi ada kabut naik ke atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke. Jadi pada awalnya manusia itu diberikan sebuah lahan pekerjaan. Itu sebabnya kalau kita mengerti ini dengan benar, dimanapun Tuhan panggil kita untuk kita berkarya dimanapun, harusnya saya rindu satu hari ya semuanya paradigmanya berubah, mengatakan begini, lu pelayanan di mana? Gue teller bank. Lu pelayanan di mana? Gue pilot. Lu pelayanan di mana? Gue OB. Nggak semua orang mendapatkan kesempatan melayani di dalam organisasi gereja. Itu salah satunya. Tetapi juga di luar sana kita melayani Tuhan. Itu sebabnya seringkali kita memisahkan hari Minggu sama hari kerja. Itu hari Minggu, hari kerja beda Pak. Makanya terjadilah kepribadian ganda. Di hari Minggu kita shalom-shalom, kita manis-manis, masuk ke tempat pekerjaan kita menjadi manusia yang berbeda. Padahal ketika kita belajar di hari Minggu, kita belajar di hari Kamis seperti begini, besok ketika kita masuk ke tempat pekerjaan kita harus paham bahwa pertama kali manusia dipanggil, manusia diberikan marketplace sama Tuhan. Berarti tempat bekerja kita, tempat usaha kita adalah ladang misi kita. Jadi apa yang kita belajar di tempat ini, kita harus salurkan di situ justru. Dan bahkan kalau kita mengerti dengan baik dan benar bahwa dulu yang sakral semuanya kan serba fisik. Yang sakral adalah bait Allah, kemudian yang sakral adalah pengorbanan. Oh itu semuanya serba fisik, masuk ke dalam perjanjian baru kan sama Yesus dimasukin dalam sini. Pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan. Kemudian yang sakral, Yesus katakan apa? Sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah, Matius 12. Mereka bingung lah saat itu, karena yang sakral bait Allahnya kan gedungnya gitu loh. Bahkan ada kaisar Romawi yang mau mendirikan patung, mau taruh di pelataran aja daripada bait Allah, itu orang Yahudi sampai mengoyakkan bajunya di sejarah, kalau kita baca sejarahnya. Mereka bilang mendingan kita mati deh, kan itu tempat sakral banget gitu loh. Dan akhirnya dipertajam sama Paulus. Karena di Markus 13 ketika mereka keluar dari bait Allah, mereka bertanya, apalagi yang lebih besar dari ini? Karena konotasi mereka gedungnya gitu loh. Akhirnya waktu mereka, akhirnya mereka paham ya setelah mereka mengalami perjalanan bersama Yesus, dipertajam sama Paulus kalimat itu, tubuhmu adalah bait Allah gitu loh. Jadi kita harus paham bahwa arti gereja adalah eklesia. Eklesia berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Arti gereja adalah kita semuanya. Makanya waktu bulan Maret kemarin ketika orang-orang katakan gereja ditutup, saya bilang gini, yang ditutup bukan gerejanya, gedungnya. Gereja nggak bisa ditutup, karena gerejanya kita gitu loh. Nanti di akhir daripada pesan ini, kita mau lihat bagaimana Tuhan mengubahkan semua yang tadinya diperuntukkan jahat sama iblis, jadi sesuatu yang sangat indah, khususnya bagi bangsa Indonesia. Ya. Jadi ya gitulah manusia itu dipanggil keluar gitu loh. Eklesia adalah manusia yang dipanggil keluar gitu loh. Jadi kita nggak bisa mengurung Tuhan di dalam gedung gereja. Kita belajar di tempat ini, saling menguatkan, keluar kita lakukan firman Tuhan. Itu maksudnya, kalau kita mau jadi orang yang mengerti panggilan Tuhan dan menjadi dampak di luar sana, kita harus mengerti konsepnya dulu bahwa saya dipanggil, manusia pertama kali diciptakan, diberikan marketplace. Jadi ketika kita membuka tempat usaha kita, masuk ke dalam tempat pekerjaan kita, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Karena saya gerejanya, saya yang menginjakan kaki di situ, saya membawa gereja Tuhan, saya membawa kebenaran firman Tuhan ke tempat pekerjaan saya. Saya nggak bisa memiliki pribadi ganda gitu loh. Nah di situ saya harus punya paradigma bahwa setiap hari
itu ladang misi saya. Saya harus kasih tunjuk Kristus lewat tindakan dan perkataan saya. Puji Tuhan kalau misalnya ada yang tanya sama saya. Ya. Di dalam, dari tahun 2018 sih sebenarnya, berapa tuh? 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir ini, menurut data dari yayasan saya sendiri ya, pergerakan paling banyak di kota Jakarta ya, paling banyak orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini data kami, saya nggak tahu yang lain. Itu adalah orang-orang yang menerima Yesus di dalam ibadah kantor. Kaget ya. Mungkin di sini ada yang terlibat dalam ibadah kantor. Kan biasanya kalau dulu kantor-kantor itu biasanya ibadahnya hari Jumat jam 12. Jadi ada yang Jumatan, kemudian sekalian lah ibadah kantor. Dibuatnya kan gara-gara itu dulu awalnya. Tiba-tiba semua kantor punya ibadah hari Jumat, kebanyakan kantor daripada hamba Tuhannya. Akhirnya stok hamba Tuhannya habis. Jadi kesulitan dapat pembicara hari Jumat itu dulu. Akhirnya mereka mulai pandai lah, mulai buat ibadah kantor itu mulai dari hari Senin. Jadi Senin, Selasa terus, bahkan jam-jamnya beda-beda. Ada yang jam 10, jam 11, ada yang jam makan siang, dan seterusnya. Kenapa saya tahu? Ya karena saya tahu lah, karena diundangin gitu ya. Jadi tahu gitu, jadi masuk ke sini, kadang-kadang ke pabrik lah, kemana, selalu ada ibadah di mana-mana. Mau itu orangnya cuma 5, ada orangnya sampai 100 juga ada. Ya 100 itu berarti satu gedung misalnya. Itu di mana-mana di Jakarta. Nah selama 5 tahun terakhir, banyak jiwa-jiwa dituai di kantor-kantor. Karena apa? Banyak anak-anak Tuhan di situ yang dipakai sama Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang, bagi teman-temannya gitu loh. Dan saya tahu ada beberapa kantor yang bahkan memiliki sebuah ruang doa. Ruang doanya itu sampai disebut ruang gudangnya mereka gitu. Gudangnya dipakai untuk berdoa. Karena setiap kali ada jiwa-jiwa baru, karena bingung mau doain di mana, dibawa ke gudang gitu loh. Didoain di situ. Dan beberapa dari mereka sempat datang ke rumah saya untuk, jadi saya tahu sendiri nih orang-orangnya gitu ya. Sempat dimentor dan lain sebagainya, kita baptis dan seterusnya. Jadi itu yang terjadi nih di dalam kota Jakarta, kota tercinta kita ini ya. Jadi udah mulai dibukakan lah sama Tuhan satu-satu gitu. Bahwa memang kita dipanggil ini untuk ada di situ dan kita untuk memberitakan firman kebenaran. Karena memang waktu kita paling banyak kan di tempat pekerjaan kita setiap hari. Makanya Tuhan gak pernah salah. Di awalnya manusia diberikan ladang misi di tempat pekerjaannya. Nah sekarang gini, saya masuk ke tempat pekerjaan saya mesti ngapain gitu. Oke lah, saya akan berbuat baik gitu ya, saya akan bertindak baik, tapi itu terlalu teologi lah, maksud perkataan seperti begitu. Saya harus ngapain, yang saya harus tahu dari firman Tuhan itu saya harus ngapain setiap hari. Bukan hanya di tempat pekerjaan saya, di sekeliling saya lah, di tempat-tempat di mana saya ada gitu loh, saya ditempatkan Tuhan ya. Saya khotbahkan ini bukan karena saya hanya sekedar baca, saya udah praktekin selama anak saya pertama 23 tahun. 23 tahun lah paling tidak saya udah praktek ini sama mereka juga gitu ya. Coba lihat Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, coba lihat. Ini adalah prinsipnya Tuhan Yesus gitu ya, yang akhirnya diadopsi sama banyak perusahaan juga sebenarnya, karena mereka semua kebenaran ya, yang ada di dalam dunia ini, semuanya ujung-ujungnya kalau ditarik pasti ke dalam firman Tuhan, karena manusia diciptakan Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan, sadar atau tidak sadar, manusia melakukan akhirnya sesuatu yang sudah ada di Alkitab, gitu ya. Filipi 2 ayat 5 mengatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa? Kita harus memiliki pikiran dan perasaan dan juga pastinya tindakan kita sama seperti Yesus. Karena Yesus melakukan ini ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia setara sama Allah nih. Dia tidak merasa bahwa itu milik yang harus dipertahankan. Kenapa? Akhirnya ayat 7 mengatakan begini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini dalam sekali sih. Sama dengan manusia. Ini artinya adalah, peristiwa ini adalah, Paulus sedang menjelaskan bahwa Yesus itu menyesuaikan diri untuk memberikan sebuah influence, sebuah dampak. Selalu dasarnya adalah penyesuaian diri. Catat itu baik-baik. Penyesuaian diri itu berarti kalau bahasa nasionalnya adalah toleransi. Orang negara kan suka bilangnya, oh kita belajar toleransi. Itu betul, penyesuaian diri, toleransi sebenarnya. Bukan kompromi. Menjadi seperti, nanti kita baca ayatnya, Paulus mengatakan begitu, menjadi seperti itu adalah toleransi, bukan menjadi. Kalau menjadi orang itu berarti kompromi.
menjadi seperti adalah toleransi. Ya. Jadi Yesus ini dalam tanda kutip ya, menurunkan kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, dia menganggap itu sebagai milik yang bukan harus dipertahankan, dia turunkan supaya dia menjadi serupa seperti manusia. Bukannya berarti Tuhan turun derajat ya dalam tanda kutip ya, jangan di-quote salah. Tuhan menurunkan seolah-olah derajatnya gitu, seolah-olah ya, untuk menjadi sama seperti manusia supaya dia bisa bicara sama manusia. Contoh, kita kalau ngomong sama anak kecil gimana? Halo, kamu namanya siapa? Gitu kan? Itu bahasa kita ngomong sama anak kecil, itu berarti saya menjadi seperti anak kecil. Bukan menjadi anak kecil. Kalau menjadi anak kecil, anaknya nggak ada, kita ngomongnya kayak gitu terus. Halo, namanya siapa? Gitu. Kenapa sih lo? Menjadi seperti anak kecil, supaya dia nyambung sama kita. Paham ya? Nah ketika kita ngobrol sama mereka seperti begitu, baru mereka bisa connect sama kita. Itu bahasa yang harus kita tanya sama Roh Kudus, supaya kita bisa memiliki hikmat, berbahasa seperti begitu sama orang-orang di sekitar kita. Karena semua orang diperlukan bahasa yang berbeda-beda. Bagaimana sih nyambung sama orang ini Tuhan? Bagaimana sih ngomong sama dia Tuhan? Itu hanya bisa minta hikmat sama Roh Kudus. Bahasa seperti ngomong sama anak kecil, gak bisa saya gunakan itu ngomong sama istri saya. Halo sayang, kamu dari mana? Kamu kenapa sih baru khotbah dari GPDI jadi aneh begitu? Gak bisa, bahasa sama istri saya beda lagi. Saya menikah sama sahabat saya, she's my best friend. Jadi kalau ngobrol sama dia beda, dia teman ngobrol sama saya dari dulu gitu loh. Dia udah pergi 3 minggu nih, saya bete banget. Ntar malam dia pulang. Saya dari tadi ngeliatin flight radar aja gitu. Udah di atas dekat Cina situ udah. Dia dari Kanada 3 minggu di sana. Karena keluarganya di sana. Jadi setiap hari video call. My best friend. Saya kehilangan bukan sekedar kehilangan istri di samping saya. Kehilangan teman ngobrol. Dan gak enak banget gitu loh 3 minggu. Nah sama anak-anak saya juga bahasanya beda lagi. Beda lagi. Dan itu yang saya harus pelajari sama mereka gitu ya. Ntar saya lanjutin ya. Jadi gini, penyesuaian diri, catat ini baik-baik. Selalu menghasilkan yang namanya hubungan. Selalu gitu. Sebuah penyesuaian diri lahir yang namanya hubungan. Yang tadinya mungkin anak kecil takut, apalagi anak kecil lihat saya, kan takut lah. Bukan siapa tuh, dia dalam hatinya mungkin apaan tuh gitu. Anak kecil kan kalau lihat saya kan gini-gini. Tapi paling kasihan waktu masuk di beberapa kali sini kejadian di lift gitu ya. Kan orang nggak ada rambutnya di Jakarta kan, di Indonesia kan jarang ya, nggak kayak di luar gitu kali ya. Jadi anak-anak kalau lihat saya di lift tuh, saya dalam hati gini, aduh. Saya sih nggak apa-apa, dia mau ngomong apa saya nggak peduli lah anak kecil. Cuman kasihan orang tuanya gitu. Jadi saya selalu bilang ini, Tuhan jangan sampai dia ngomong itu Tuhan. Karena saya tahu dia ngomong itu tuh pasti orang tuanya nggak enak. Ngomong apa? Ngomong gini, Papa, Dedi, itu dia kenapa botak gitu. Itu pasti orang tuanya minta maaf. Pak mohon maaf ya Pak, nggak apa-apa lagi. Udah biasa. Jadi kalau ada anak ngeliatin saya selalu doa gitu dalam hati. Tuhan, jangan sampai dia ngomong kasihan orang tuanya. Kalau saya sih nggak apa-apa gitu. Nah, kalau kita ngomong sama anak kecil yang tadinya nggak bisa nyambung gara-gara kita berbahasanya dia, adalah lahirlah yang namanya hubungan. Lahir hubungan. Nah, hubungan itu kalau diteruskan lagi lahir yang namanya sebuah kepercayaan. Bayangin ya, dari penyesuaian diri lahir sebuah hubungan, lahir kepercayaan, ujungnya influence. Dipengaruhi. Itu dipakai sama perusahaan multinasional. Contohnya gini. Misalnya ya, kita nggak tahu Pepsodent lah misalnya. Pepsodent mau masuk Indonesia. Pepsodent menyesuaikan diri dengan marketnya Indonesia, dia pakai apa? Talentnya orang Indonesia pasti untuk iklannya. Bahasa gaul misalnya. Dia taruhlah di sosial media. Waktu dia menyesuaikan diri sama kita, waktu kita nonton, terjadilah sebuah hubungan. Pertamanya kan gitu. Nyambung kita sama iklannya. Wih lucu juga ya gitu, bahasa gaul lagi gitu. Terus lama-lama pas kita lihat, timbul sebuah kepercayaan sama brand itu. Satu hari waktu kita di Indomaret sama temen kita, terus dia nanya, odol bagus apaan ya? Pepsodent. Emang lu udah pakai? Belum. Lalu tahu dari mana? Gue sering nonton iklannya, kayaknya bagus deh gitu. Dipengaruhi langsung. Diambil deh Pepsodentnya. Itu cara multinasional company untuk lakukan marketing, sales dan marketingnya begitulah. Dan itu semuanya dari mana? Firman Tuhan.
dari Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Dahsyat kan firman Tuhan? Karena itu yang Yesus lakukan. Itu yang dia lakukan sampai dia akhirnya memberikan pengaruh kepada banyak orang. Dan sampai hari ini. Dan prinsip ini kenapa nggak dijalankan? Makanya ketika malaikat datang kepada para gembala, dia bilang apa? Good news for all people. Untuk semua orang. Tapi kenapa semua orang nggak dapat good news ini? Berarti sales agentnya yang salah. Siapa? Ya kita lah. Kita kan orang salesnya gitu loh. Kita orang marketingnya gitu. Kita yang harus kasih tahu kepada dunia ini bahwa ada good news. Cuman karena kita nggak berbahasa dengan benar. Terus kemudian orang ngecap kita orang-orang eksklusif bahkan. Dan kita suka menghakimi orang. Nggak di sini ya, di tempat lain. Akhirnya apa? Kabar keselamatan, kabar baik itu enggak disampaikan kepada orang-orang sekitar kita. Khususnya keluarga kita duluan deh. Gitu loh. Makanya ketika mengerti kebenaran ini, siapapun yang sudah punya anak, apalagi anaknya masih kecil-kecil, lakukan ini kepada mereka. Yang namanya sebuah penyesuaian diri, pasti akan lahir sebuah hubungan. Semua setelah hubungan, kepercayaan yang namanya akhirnya influence. Ada seorang wanita suka banget makan bakso. Dia terus ada cowok naksir dia gitu, naksir cewek ini. Tapi cowoknya nggak suka makan bakso. Terus karena tuh cewek suka makan bakso, gimana supaya dapetin dia? Ditemenin lah makan bakso. Penyesuaian diri kan? Ceweknya bilang gini, kan kamu nggak suka makan bakso, nggak apa-apa. Aku duduk di sini pesen teh botol udah cukup. Yang penting memandang dirimu. Gombal banget. Penyesuaian diri kan? Gara-gara penyesuaian diri akhirnya timbul hubungan. Setelah 3 bulan ditembak lah, istilah Jakarta ditembak. Aku suka sama kamu, mau gak jadi pacar aku? Mau deh, timbul hubungan akhirnya. Gara-gara temenin makan bakso. Terus ditemenin lagi sampai 1 tahun lebih. Timbul apa? Kepercayaan kan. Gila nih cowok, bakso aja setia, apalagi yang lain. Udah penyesuaian diri, udah gitu timbul hubungan, percaya setelah udah 1 tahun lebih, influence. Influence-nya ngapain? Dipengaruhinya ngapain? Mau gak nikah sama saya? Ya maulah. Udah 1 tahun lebih temenin makan bakso, setia banget. Pasti jadi suami juga kayak gitu ya, setia ya. Singkat cerita mereka menikah. Di dalam resepsi pernikahan mereka memberikan tamu-tamu mereka makanan bakso. Karena jadi ikonik dari hubungan mereka kan, gara-gara bakso jadiannya. Mereka punya anak-anak, anak-anaknya juga dikasih makan bakso. Itu adalah kisah saya dan istri saya. Istri saya suka makan bakso, saya nggak demen makan bakso. Tapi cara untuk dapetin dia, saya temenin makan bakso. Tapi pas udah nikah saya bilang, udahlah sayang, jangan kebanyakan, nggak sehat tahu. Udahlah anak-anak juga jangan, saya nggak demen bakso. Saya suka mie, kalau makan. Bagi saya tuh cheating day saya itu makan mie gitu ya, bagi saya the best bakmi itu di Jakarta udah enggak. Karena pecinan di sini udah ratusan tahun, kalah teman-teman. Saya udah kemana-mana lah, the best noodle Jakarta udah. Apalagi daerah sini, wah. Daerah kota masuk gang apa aja random pasti bakminya enak. Ada amen. Betul? Tuh. Kelapa Gading Pik, wah, mie gocit, wah, luar biasa. Lapar kan? Saya udah kemana-mana deh, orang bilang, kalau di daerah makan daerahnya enak, tapi kalau bakmi Jakarta the best. The best Chinatown, saya bilang gitu. Kalau makan bakmi nggak pakai bakso. Saya kalau nggak pernah pakai, bisa makan cuma nggak suka. Jadi saya temenin dia sampai akhirnya jadian sama saya. Jadi kalau kita lihat bakso sampai hari ini kita suka ketawa-ketawa berdua. Gitu maksudnya. Nah, itu yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, itu yang Paulus ajarkan, coba lihat nih. Ini bahasanya Paulus top banget. 1 Korintus 9 ayat 19 dan 20 coba lihat ya. 1 Korintus 9 ayat 19 dan 20. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Tuh, aku menjadi hamba bagi mereka. Gimana caranya? Nah, perhatikan kalimat ini. Ini yang kita belajar dari tadi. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Tuh. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti mereka supaya aku bisa mempengaruhi mereka. Jelas banget.
Makanya waktu Raina ini baru aja wisuda kemarin bulan Desember. Waktu dia kecil ya, saya punya namanya dating time sama dia. Jadi dulu adiknya belum ada lah, terus cuma berdua aja sama dia, dating time, masih segini pendeknya, jalan berdua, tiap minggu berduaan di mall. Terus saya harus belajar apa sama anak perempuan? Saya belajar Powerpuff Girl, saya belajar Princess Disney, saya belajar Barbie, saya paksa diri saya nonton loh. Saya belajar karakternya dulu, hafal tuh saya tuh, siapa sih namanya, belum apa-apalah, kayak gitu-gitulah. Sampai nonton film kartun, sampai ketiduran-tiduran, nonton, ngobrol, untuk bisa ngobrol sama dia. Untuk menyesuaikan diri sama dia. Dia bisa cerita segala macam, kita ngobrol, berjam-jam setelah lalu, berduaan aja. Dating time, saya selalu bilang gitu. Jadi sekarang kalau dia lihat cowok, tanpa dia sadari, kalau dia datingnya tidak seperti bapaknya, dia gak akan mau. Karena dia sudah terpengaruh sama saya. Jadi dia akan cari laki-laki sama seperti saya. Berat standarnya. Harus botak juga berarti. Kalau di Amerika kan banyak yang rambutnya. Kemarin dia wisuda di sana. Dia baru lulus dari Biola University. Jadi kemarin habis wisuda kalau jalan-jalan kemana-mana, selalu kalau ada cowok-cowok botak, Dad ganteng ya. Iya dong, kayak Dedi kan gitu. Bagi dia, karena anak-anak saya waktu mereka lahir, saya udah beginilah waktu lahir, saya udah gak ada rambut. Jadi bagi mereka laki-laki normal ya gini. Mereka pas melek di dunia ini lihat bapaknya begini kan. Jadi laki-laki yang ada rambutnya bagi mereka gak normal. Maaf-maaf aja, kalau gak ada rambutnya makin ganteng bagi dia. Dia demen banget pokoknya. Nah, itu saya tabur kan, bertahun-tahun saya tabur. Di usia 13 tahun, kita pulang dating nih berdua di mobil. Tiba-tiba dia bilang gini, Dad, turn off the engine. Di depan rumah nih. Kenapa kak? Terus dia tiba-tiba nanya gini, Dad, when was the first time you fell in love? Kapan Dedi pertama kali jatuh cinta? Saya kan bekas bandel dulu. Saya langsung tahu lah nih arahnya kemana. Ya ampun, anak gue jatuh cinta. Pas masih SD sayang. Dedi inget ceweknya, ya inget lah. Kasih tahu gak sama dia? Ya enggak lah, masih SD, malu kan. Terus hening gitu, diam. Tiba-tiba dia ngomong gini, Dad, I have that feeling. Aku punya perasaan kayak begitu. Aku harus gimana? Nangislah saya. Di mobil gelap-gelap, untung dia gak lihat. Bayangin ya, anak 13 tahun, jatuh cinta. Kalau perlu orang tuanya gak boleh tahu. Betul gak? Kalau perlu itu tabu bagi mereka. Kok bisa anak 13 tahun jatuh cinta yang tahu duluan saya? Nomor 1 yang tahu duluan saya, dia tanya gini, aku harus gimana? Nangis saya. Ada suara Roh Kudus bilang gini, apa yang kamu tabur bertahun-tahun, kamu sedang tuai malam hari ini. Dan sampai hari ini, dia begitu dekat dengan saya. Berapa tahun setelah itu adiknya lahir, namanya Keaton. Keaton 15 tahun sekarang, udah lebih tinggi dari saya, karena dia suka main basket. Keaton waktu lahir mukanya boboho, sama kayak mamanya. Mukanya Chinese, saya kalau jalan sama dia dipikir culik anak. Lihat aja lah di foto-foto sosial media pasti kaget loh. Anaknya Pak Billy, beda banget gitu. Waktu masih kecil boboho gitu, sipit gitu ya. Saya sampai 3 kali loh nanya di rumah sakit. Kan susternya keluar bawa anak gitu kan. Anak saya, iya Pak, kedua kali. Suster, bener anak saya? Iya Pak. Saya deketin pertanyaan terakhir suster. Sorry ya, di sebelah istri saya, ada nggak yang lahirin juga? Jangan-jangan ini bayinya dia, bukan bayi istri saya. Nggak ada Pak, cuman dia. Baru saya gendong. Hai Keaton, nangis saya. Terus saya berdoa, Tuhan, dia nggak mirip loh sama saya Tuhan. Tapi nggak apa-apa Tuhan, biasanya kalau anak tuh bertumbuh, nanti dia akan berubah sendiri Tuhan, mukanya kan gitu ya. Tuhan nanti biarlah kalau dia makin nanti remaja, pasti ntar jadi mirip sama saya. Makin beda. Makin beda sekarang. Nah sama dia, saya belajar dunianya dia juga. Namanya bukan dating time. Saya selalu kalau pergi sama dia, let's go hang out. Sama Dedi. Berduaan juga. Saya tuh capek loh kadang-kadang. Dan saya paksain diri saya main Lego sama dia pas dia kecil. Main Transformer sama dia. Dan mainannya saya simpen rapi sampai hari ini. Dia punya Hot Wheels rapi, saya yang simpenin buat dia. Terus saya belajar film-filmnya dia. Salah satunya apa tau gak? Oggy and the Cockroach, tau gak? Tahu kan? Yang film kartun isinya kecoa semua.
Cara ngomongnya gini, ojo, cuman gitu doang. Gak ada bahasanya. Yang paling mengerikan tiba-tiba, itu kan kalau nonton gitu udah bosen ya. Tiba-tiba yang mengerikan dia bilang gini, Dad ada filmnya. Oh my God, ada filmnya. Yuk nonton yuk. Ya berarti 1,5 jam dong Dek. Iya, ya udah saya nonton lah sama dia sama teman-temannya, saya ketiduran. Bayangin 1,5 jam, Ogi and the Cockroach di movie theater. Ojo. 1,5 jam. Aduh, Tuhan. 2 tahun lalu, mesbah keluarga malam-malam. Umur berapa? 13 juga berarti. Di kamar saya sama dia, kakaknya lagi kuliah, nggak ada di sini kan. Jadi saya, dia, mama, sama istri saya. Malam-malam tiba-tiba dia bilang apa? Dedi, Mami, aku lagi suka sama itu, dia sebut namanya, di sekolah. Aku harus ngapain ya? Pertanyaan yang sama, terulang. Bahkan sekarang ada istri saya di depannya. Dan itu yang terjadi sama mereka. Di situ Tuhan memvalidasi. Berarti kamu sudah mempengaruhi hidup mereka. Kita mulai dari situ dulu deh. Kita mulai dari keluarga kita mulai dari orang sekitar kita. Minta hikmat sama Tuhan untuk berbahasa kepada mereka. Seperti yang Paulus katakan. Supaya kita bisa memenangkan orang-orang di sekitar kita. Itu dulu deh. Minta hikmat sama Tuhan supaya saya bertindak dan berkata-kata sesuai sama yang mereka butuhkan gitu loh. MTV di tahun 86, saya mendarat di kota Tulsa namanya Amerika tahun 86. Itu masih zaman MTV lah. Saya mulai kuliah tahun 86. Tua ya. Nah, saya nggak pernah lupa tuh tahun 88 presiden MTV ngomong gini, dalam 10 tahun kita akan menjadikan generasi muda generasi MTV. Ingat nggak? Ya mungkin nggak ingat kali ya, masih banyak yang muda-muda. Tahun 98 ada MTV Dangdut di Indonesia. Ingat ya? Yang ngangguk-ngangguk seumuran sama saya ini. Ada MTV Dangdut. Jadi masuk MTV ke Indonesia pakai MTV Dangdut. Masuk ke Cina pakai MTV lagunya Love Songs. Karena orang Chinese suka lagu romantic songs. Masuk ke India, lagunya India. Pusing loh. Mama saya kan orang India. Jadi saya pernah pulang kampung juga ke India. Ke pasar di India. MTV-nya lagu India. Oh iya, pusing tau dengarnya. Cuman dengerin sebentar, lama-lama pusing. Itu orang India ngumpul di situ. Di Eropa beda lagi, demennya musik house music. Jadi dengcis gitu iramanya. Jadi MTV akhirnya di tahun 98 berhasil menjadikan generasi dunia, generasi MTV dulu namanya itu. Sekarang udah hilang lah, beda lagi. Mereka berhasil, kenapa? Menyesuaikan diri. Cuman itu aja. Jadi hati-hati dengan yang namanya menghakimi orang. Kalau ada orang bersalah, apalagi di dalam gereja, benci dosanya, jangan benci orangnya. Ya. Saya kasih ayat ini satu lagi ya, coba ya. Ini coba lihat ya. Ini ayat mengerikan sih. Lukas 11 ayat 43 sampai 46. Oke. Lukas 11 ayat 43 sampai 46. Firman Tuhan katakan begini. Ini kata celakalah ya. Ini adalah kata sebenarnya artinya wow. Ini kata diucapkan sama Yesus. Kalau teman-teman tanya, kemarahan Yesus yang paling mengerikan tuh yang mana sih? Yang ada di firman Tuhan, pasti ketika dia membalikan meja di bait Allah. Pasti orang mikirnya gitu, begitu ya. Kalau bagi saya adalah ini. Karena bobot perkataan itu betul-betul marah. Ini arti kata celaka, ini sudah di downgrade sama Lembaga Alkitab ya. Lembaga Alkitab barusan mengeluarkan lagi edisi paling baru ya, TB2 ya. Jadi kalau sampai di downgrade berarti kata-katanya itu keras dan kasar. Kalau mau diterjemahkan letterlock, mati aja kamu. Itu kata-kata aslinya. Kenapa Yesus sampai begitu marah? Karena begini. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Ya, yang duduk di depan nggak masalah ya, ini buat orang Farisi. Jangan ntar minggu depan nggak berani duduk depan lagi. Celakalah kamu, keluar lagi, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Ini berarti degrading banget sih, orang berjalan di atas kuburnya dan orang itu nggak tahu bahwa itu ada kubur orang di situ. Itu sesuatu yang betul-betul melecehkan banget gitu ya. Kemudian dikatakan begini, seorang dari antara ahli Taurat menjawab dan berkata kepadanya, guru dengan berkata demikian engkau menghina kami. Ya, mereka marah. Perhatikan ayat 46. Yesus menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat. 3 kali loh dia ngomong. Sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Maksudnya apa? Engkau meletakkan beban yang gak bisa dipikul. Gak ada di Alkitab, beban gak bisa dipikul, gak ada. Di dalam kelemahanku, kuasamu menjadi sempurna.
Gak ada beban yang melebihi kekuatanku. Kasih karuniamu cukup bagiku. Gak ada, gak pernah Alkitab membahas ada beban yang kita gak bisa pikul. Satu-satunya ayat yang mengatakan ada beban yang gak bisa dipikul, ada di ayat ini. Itu kenapa? Karena ini ayat berbicara tentang orang yang menghakimi orang lain. Itu yang dilakukan sama orang Farisi. Kamu meletakkan beban yang gak bisa dipikul sama orang. Makanya orang kalau dihakimi, itu bisa sakit hati bahkan kepahitan. Di tahun 2000, saya sama adik saya mentor sekitar 12-16 orang lah. Kebanyakan mereka dari tahun 98 ada kerusuhan di Ambon. Mereka ke Jakarta yang bekas kerusuhan, mereka jadi preman di sini nih, Tanah Abang. Satu hari tahun 2000 kita buat KKR buat anak-anak muda, karena saya tahun 98 baru bertobat. Terus kita ngejaring nih anak-anak. Nah, saya ada satu rumah di daerah Cempaka Putih, di mana adik saya waktu itu tinggal di situ. Saya bilang kita sepakat lah ya. Akhirnya dia yang mentoring mereka. Ada sekitar 11 yang tinggal di situ selama hampir 2 tahun. Itu betul-betul yang bekas-bekas ex-preman gitu tinggal di situ. Sampai-sampai RT-nya demen banget karena selama 2 tahun gak ada curanmor di situ. Karena tuh anak-anak ya serem-serem main gitar di depan segala macam. Orang juga takut lagi ngeliatinnya, ya kan? Di mentor sampai jadi betul-betul mereka akhirnya bertobat dan akhirnya bisa mementor teman-temannya. Ada satu yang paling susah diatur. Nah, ini anak tatonya tuh dari ujung, dari atas bahu sampai bawah lah. Anting-anting di kepalanya ada 16. Sini-sini menclok di mana-mana. Satu hari saya bilang sama dia, Nyong, pergi gereja sana. Jangan ikut-ikut sama beta terus. Jangan ikut-ikutan tiap minggu, ikut sama saya terus kan. Saya bilang, sekarang bergereja lah. Cari gereja dekat sini, kamu ikutan di situ, bergabung di situ. Nah, salahnya waktu ke gereja di hari pertama dia ke gereja sendiri, pakai tangan pendek. Tatonya kan kelihatan kemana-mana. Terus anting-antingnya lupa dicopot semuanya gitu loh. Karena kebanyakan. Jadi ada beberapa masih nyantol-nyantol. Jadi dia ke gereja sendirian. Ke gereja, di bangku di paling belakang tuh ada bangku kosong. Dia datang gitu ya. Dia ceritanya dia nih ya. Dia datang, dia berdiri, sebelahnya ada anak kecil, sebelahnya lagi ada ibu yang lagi nyanyi. Lagunya lagi kemurahanmu. Kemurahanmu lebih dari hidup. Ibunya lagi nyanyi, lagi nyembah gitu loh. Lebih dari hidup. Teman saya datang. Serem. Hitam, gelap, tatoan. Lebih dari hidup kemurahanmu. Kaget dong pasti ibunya kan. Kok ada penyamun di sebelah gua. Nah, pasti langsung kepikiran apa? Tasnya dia kan. Tasnya kan isinya HP, isinya dompet. Jadi lagi nyembah nih laginya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Tas dikepit udah. Bawa lidahmu, mundur dikit, anak dipindahin sekarang. Sini. Hanya kemurahanmu lebih dari. Tas udah selamat, anak udah selamat, sekarang waktunya menyelamatkan diri. Sana. Bayangin loh, satu-satu tas dipindahin, anak pindah, ibu juga pindah. Dia bingung dong, ini ada apaan ya? Lama-lama dia nyadar, takut sama gua. Gak sempat duduk loh, dia pulang. Dia nangis meraung-raung di teras rumah saya. Waktu pulang siang, saya pulang pelayanan siang, lagi mau makan siang di rumah, itu udah nangis-nangis di teras. Pembantu saya bilang, itu Pak dari tadi itu nangis-nangis. Saya ngeliatin dia nangis ketawa karena udah mukanya serem nangis. Gitu-gitu. Jelek banget gak cocok nangis. Terus saya tanya dong sama dia, ada apa sih? Gitu. Sakit Bung, sakit apaan? Digebukin orang? Enggak Bu, enggak. Itu di meja makan, 40 menit gak bisa ngomong. Akhirnya saya bilang, udah nangis aja deh, saya makan dulu. Udah selesai makan, akhirnya baru dia bisa cerita. Dia cerita tuh yang tadi saya ceritain barusan. Diceritain semuanya, udah gitu di ujung saya gak pernah lupa dia ngomong gini, Bung, beta cinta Bung sama Yesus, beta benci Bung sama orang Kristen. Itu gak pernah hilang kata-kata itu dari hati saya, nyangkut sama saya. Saya juga salahin dia lah, ya lu yang bener juga dong, lain kali pakai dong tangan panjang, orang juga serem liatin lu, tuh anting-anting kenapa gak dicopot? Lupa Bung, lupa. Cuman ini gambaran aja, nih gambaran bagaimana orang-orang itu masih menghakimilah di mana-mana gitu loh. Orang tuh suka di label-label, ya. Jadi itu aja saya mau sampaikan supaya kita ngerti, ya. Hati-hati dengan yang namanya penghakiman. Ingat di Kejadian 5, ntar baca sendiri di rumah ya mengingat waktu. Kejadian 5 ayat 1 dan 2, manusia pertama kali dua-duanya disebutnya Adam loh. Disebutnya Adam. Adam laki-laki sama Adam perempuan. Disebutnya diberikan nama manusia, Tuhan bilang. Setelah kejatuhan, yang memberi nama Hawa adalah Adam.
Adam pria, Adam laki-laki. Hawa artinya syafah. Syafah itu artinya orang yang kerjanya cuma mengandung anak aja. Di label sama suaminya, di label di degrading, ditaruh di bawah levelnya, di bawah dia. Makanya terjadi apa? Emansipasi wanita sekarang. Padahal di Kejadian 2 ayat 18 dengan jelas dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri, diberikan penolong yang sepadan. Sama, sepadan. Di label sama Adam, kamu jadi Hawa sekarang. Itu ada semua, itu di label jadinya gitu loh. Jadi hati-hati itu dimulai udah karena akar-akar daripada dosa gitu loh. Saya berdiri jam 11 malam selesai komsel udah lama sih, tahun 2000 dulu. 2000 awal ya. Waktu itu belum ada aplikasi Gojek, Bluebird, nggak ada. Saya keluar dari rumah teman saya, sama teman saya orang Ambon, di pinggir jalan. Selesai kelompok sel, jam 11 malam, taksi nggak ada yang mau stop. Taksi gini, kosong loh padahal gitu. Jalan terus. Lama-lama kita lagi ngomongin firman, orang takut, lihat lu takut. Saya bilang gitu, teman saya bilang, lihat lu juga takut. Dia bilang gitu. Akhirnya kita balik ke rumahnya, minta dianterin pulang. Kenapa? Taksi nggak ada yang mau stop, ketakutan. Karena dilabel-labelin lah sama orang, biasalah gitu. Jadi hati-hati jangan sampai kita menghakimi orang lain. Ya, hati-hati, be careful with that. Karena Yesus tuh marah banget loh sama hal itu seperti itu. Akhirnya kita nggak jangkau orang, nggak jadi dampak akhirnya. Oke, saya tutup sama ini ya. Selama pandemi terakhir ini, kita baca ayat terakhir ya. Kisah Rasul 2 ayat 47 coba lihat. Saya kasih kebenaran ini cepat aja kok. Supaya teman-teman tahu bahwa ini yang terjadi di bangsa kita yang luar biasa ini. Kisah Rasul 2 ayat 47 firman Tuhan katakan begini. Ini maksudnya gini loh. Kalau kita nggak gerak, Tuhan bisa pakai apa aja. Kalau kita nggak mau gerak, kalau kita nggak mau menghidupi kebenaran ini, Tuhan bisa lakukan dengan apa aja. Kalau bagi saya gini, iblis lempar apel dijadikan jus apel sama Tuhan. Kalau kena apel benjol dong, dijadikan jus apel jadi apa? Jadi nikmat. Sesuatu yang diperuntukkan buruk dibuat jadi nikmat sama Tuhan. Perhatikan ayat 47 dari Kisah Rasul 2. Mereka disukai semua orang. Siapa mereka? Jemaat mula-mula. Dan setiap hari ya Tuhan menambahkan loh jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat ini diadopsi sama Uni Soviet, namanya waktu itu belum Rusia ya, Uni Soviet tahun 39 di dalam undang-undang mereka. Jadi negara sosialis dengan negara-negara komunis suka banget sama apa yang dilakukan sama jemaat mula-mula karena jumlahnya bertambah. Jadi mereka mau belajar apa sih yang mereka lakukan, diadopsi sama Uni Soviet. Bayangin coba. Oke, elemen Tuhannya dihilangkan. Mereka mengambil yang penting-penting aja supaya jumlah mereka bertumbuh juga, gitu loh maksudnya. Nah, jumlah mereka bertumbuh gara-gara apa sih? Coba ya, kita lihat, ntar kita akan lihat apa yang terjadi selama 2 tahun terakhir ini. Cepat aja deh, ayat yang ke-42, coba lihat. 5 hal cepat nih. Ayat 42 apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang dilakukan oleh mereka, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir pandemi ini, tiba-tiba, kalau sekarang ya, udah jutaan khotbah di-upload di sosial media. Betul. Betul ya? Tadinya pelan-pelan nih, gereja mulai online kan, sekarang di-upload semuanya dan semuanya rekam jejaknya ada semua, nggak ada yang dihapus, ada semua di situ kok, ya kan? Akhirnya banyaknya luar biasa, pengajaran rasul-rasul. Kemudian yang kedua, dan dalam persekutuan, tiba-tiba waktu gedung ditutup, keluarga demi keluarga bersatu dan kemudian terjadi persekutuan-persekutuan. Kayak kelompok sel gitu loh, keluarga demi keluarga. Dipaksa untuk jadi satu, ya kan? Yang ketiga, mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Saya tanya sama staf saya di Immanuel, toko buku Immanuel. Dari bulan Maret, pandemi, sampai berakhir pandemi, saya hitungnya sampai akhirnya 2022. Barang online yang paling laku dibeli apa? Perjamuan kudus. Karena orang perjamuan kudus di rumahnya masing-masing. Oke? Pengajaran rasul-rasul udah terjadi. Berkumpulnya kejadian. Perjamuannya kejadian. Terus yang keempat apa? Berdoa. Tiba-tiba yang tadinya gak suka berdoa, gara-gara ada COVID, ketakutan semua berdoa semuanya gitu. Sekarang COVID-nya udah lewat, tetap berdoa. Ya. Yang kelima, yang terakhir apa? Ayat 44 dan 45 dikatakan begini. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikan kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang kelima adalah pilarnya empati.
Di bulan April tahun 2020 pas baru mulai pandemi, ingat gak supir ojol gak ada yang mau naik? Ojol gak ada yang mau naik ojol karena ketakutan. Gak ada kerjaan tuh pas awal-awalnya. Saya gak pernah lupa bulan April 2020, saya blast di WhatsApp sama adik saya ke teman-teman. Guys, bantuin yuk supir ojol, kumpulin uangnya. Nanti kita kerjasama sama warung terdekat, saya tinggal di Cempaka Putih. Saya samperin warung dekat situ, ada warung namanya warung Karisma, apa-apalah lupa saya namanya. Saya bilang, Mas, tiap hari ini uangnya sekian, mereka makan gratis di sini. Dalam 1 bulan hampir 1.000 supir ojol makan di situ. Dari uang yang dikumpulkan sama teman-teman saya. Orang-orang gak nunggu lagi, departemen misi gereja bergerak. Mereka bergerak masing-masing. Tanpa kita sadari, mungkin kita lakukan 5 pilarnya, atau kita mungkin lakukan cuma 1, tapi paling tidak Tuhan ngegiring semua jemaatnya melakukan pilar gereja mula-mula. Terjadi nih. Dan apa yang terjadi? Sekali lagi ya, ini data daripada yayasan saya. Kita bantu ratusan hamba Tuhan tiap bulan. Jadi kita dapat laporan, ya kita sortir, saya punya staff yang sortir dan lain sebagainya. Dari yayasan kami aja nih, selama 2 tahun terakhir, 2.000 orang sudah terima Yesus sebagai juru selamat. 2 tahun terakhir ya. Dari teman-teman yayasan yang lain, angkanya gak beda-beda jauh. Segitu juga. Karena banyak banget kita dapat bukti dan lain sebagainya. Saya gak bisa sharing nama atau kisahnya mereka karena banyak yang konfidensial. Bahkan teman saya didatengin sama orang-orang yang mau dibaptis. Sampai dia bilang gini, aduh gedung gereja tutup. Kolam baptisannya juga kering, kan tutup di gereja. Gak apa-apa Pak Pendeta, itu saya lihat di belakang ada kolam ikan, di situ aja boleh gak gitu. Dia bilang sama saya gini, lo tahu gak itu kan ikan koi gue. Gue sayang banget sama ikan koi. Gue ya terpaksa lah gue baptis mereka di situ. Gue takut-takut tuh pada mati ikan koi. Setelah seminggu jadi gemuk-gemuk. Airnya jadi air kudus rupanya. Jadi kolam baptisan. Itu yang terjadi. Jadi apa yang terjadi? Kisah Rasul 2 ayat 47, Tuhan sendiri yang menambahkan jumlah-jumlahnya terjadi dalam 2 tahun terakhir. Tuhan mengembalikan ke dalam fungsi gereja mula-mula. Gitu loh. Jadi Tuhan itu sedang berperkara, Tuhan sedang beracara. Tuhan bisa pakai apa aja, bahkan Tuhan memakai COVID kemarin untuk memenangkan banyak jiwa. Jadi supaya saya kasih tahu ini, supaya teman-teman bergairah mengerti bahwa ini kejadian di Indonesia. Dan banyak jiwa yang terima Yesus gitu loh. Banyaknya minta ampun, betul-betul minta ampun banyaknya. Saya kalau baca-baca kisahnya suka nangis gitu loh. Dan datanya tuh banyak banget gitu ya. Kenapa kita tahu ini? Karena kita setiap tahun dari yayasan kami memberikan 10.000 buku gratis namanya New Life. Teman-teman kalau perlu, udah ada app-nya, namanya New Life juga, itu bisa di-download gratis, diisi gratis buat orang-orang yang baru terima Yesus. Nanti ada ada pelajarannya, terus ada pertanyaannya, nanti udah selesai dijawab, mereka kasih tahu sama kita kirim diplomanya gratis juga semuanya. Itu untuk orang-orang yang baru terima Yesus, namanya New Life. Itu pelayanan kita, jadi kita tahu, kita datain gitu loh. Dan ada 10.000 buku yang kalau diperlukan, kita kirim juga buat mereka. Jadi itu yang saya mau kabarkan kepada kita, bahwa pergi dan beritakan firman, yuk ambil bagian. Karena Tuhan sendiri juga akhirnya melakukan, bahkan memakai hal-hal buruk untuk membawa kemuliaan bagi kerajaan surga. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat malam yang indah ini. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami ya Tuhan. Kami sudah banyak belajar dan kami percaya bahwa kehidupan kami ini Tuhan harus menyesuaikan diri supaya timbul hubungan kepercayaan dan akhirnya kami bisa berdampak memberikan influence kepada orang-orang di sekitar kami. Sama seperti Kristus yang mengosongkan dirinya, menjadi serupa seperti manusia. Sama seperti Paulus ajarkan, menjadi seperti ya Tuhan. Kami mau belajar bagaimana kami bisa memberikan bahasa yang tepat kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya mereka mengerti. Dan khususnya juga Tuhan untuk anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang terdekat dengan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan menuntut orang untuk berubah. Kami mau berubah dulu. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan menuntut orang yang tepat, mencari orang yang tepat, tapi kami mau menjadi orang yang tepat. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami memiliki paradigma yang benar, kami menjadi dampak, menjadi pilar Tuhan, menjadi garam dimanapun Tuhan tempatkan kami. Meteraikan firman ini, dan hamba-Mu percaya Tuhan dari persekutuan ini Tuhan, dari gereja ini Tuhan, gereja ini pun menjadi pilar dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur, urapan-Mu sudah dicurahkan. Kita sama-sama katakan, amin.
Haleluya, puji Tuhan yang diberkati firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Terima kasih Pastor Billy atas firman Tuhannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, pengumuman untuk minggu depan. Kita akan kembali diberkati oleh Bapak Pastor Darwin Liang. Jam 7.30 ya teman-teman, minggu depan jangan lupa kita akan kembali diberkati oleh Pastor Darwin Liang. Next. Ya, seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC yang sudah terpampang di layar LCD. Next. Ya, jadwal puasa dan doa BIC setiap hari Selasa dan dimulai pada hari Senin pukul 10 sampai hari Selasa kita buka jam 3 sore. Jadi BIC mengadakan doa puasa ya teman-teman hari Selasa dimulai dari hari Senin pukul 10 sampai hari Selasa jam 3 sore kita buka sama-sama. Next. Happy birthday untuk Antonius, untuk Esther Bong dan untuk Pila. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat selalu. Next. Ya, wow, welcome to our BIC community. Ada Juni dan ada Magica. Boleh nama-nama di depan bangkit berdiri di tempat saja. Teng 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 teng. Halo, selamat datang di komunitas BIC. Kalau belum punya komunitas, boleh terus datang ke komunitas kita setiap hari Kamis jam 7.30 di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kembali lagi diingatkan buat teman-teman Pasutri akan diadakan seminar besok. Bukan seminar lagi, ini sudah retretnya. Nah, jadi ini ada perlengkapan-perlengkapan yang mesti dibawa untuk retret pada tanggal 18 dan 19 Februari. 2 hari di Bogor tuh ya. Nah, teman-teman ada keperluan pribadi, obat-obatan dibawa, baju romantik dinner untuk pria kemeja putih dan wanita disesuaikan saja. Untuk yang membawa anak diharapkan bisa membawa botol minum dengan nama anak. Baju ganti 1 pasang beserta sandal. Dan berangkat dari gereja pada hari Sabtu jam 5.30 pagi. Jadi buat teman-teman semua yang mengikuti acara seminar boleh difoto. Seminar, retret Pasutri. Soalnya saya nggak ikut, belum ada soalnya. Jadi buat teman-teman foto ya, ikut ya. Ya oke. Ya, seluruh panitia retret Pasutri setelah ibadah berkumpul dengan Bapak David. Next. Ya, bagi teman-teman yang memiliki pergumulan doa dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BIC yang ada di nomor di layar ya. Sudah tidak ada pengumuman lagi, saya serahkan kepada Ko Beni. Haleluya. Haleluya, diberkati firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor Billy Lantang atas sharing firman Tuhannya. Saya lihat kita punya lampu baru ya. Operator coba tolong lampu yang putih tadi dinyalain. Yang putih bisa. Hah? Mana? Ya bisa arahin ke saya. Biar lihat kemuliaan Tuhan lebih banyak begitu. Haleluya. Kita diberkati dengan lampu baru, kita percaya ini semua untuk menunjang ibadah lebih baik lagi. Tapi kalaupun ini ada klip-klipnya, ketika pujian penyembahan jangan lihat lampunya saja, fokus kepada Tuhan ya. Oke, ini hanya menunjang saja, biar kelihatan kemuliaan Tuhan. Oh haleluya. Firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa kita harus pergi dan memberitakan Injil dari hal-hal yang sederhana saja. Membangun hubungan yang baik di lingkungan dulu saja, keluarga kita. Sehingga kita bisa mempengaruhi mereka untuk dekat datang kepada Tuhan. Ya, oke. Dan dengan suami, dengan istri, kalau saya dengan istri saya belajar untuk mempengaruhi dia. Apalagi kalau ke mall, jangan sampai dia dipengaruhi sama sales tas, sales sepatu, itu bahaya sekali. Jadi kita harus lebih kuat mempengaruhi dia supaya dia, dari ibu ikut kita, tolong perhatikan belanja bulan ini udah banyak, tas sudah banyak gitu ya. Intinya adalah bahwa kita harus bisa mempengaruhi lingkungan kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan sudah dibagikan, praktekkan. Lihat keluarga kita, siapa yang belum kenal Tuhan, orang tua kita belum kenal Tuhan, lingkungan kerja kita, jadilah kita
berkat buat mereka untuk memberitakan Injil. Oke, tidak ada pengumuman lagi, mari kita akan akhiri ibadah kita, bangkit berdiri, nanti Wagem akan menutup dalam doa. Yuk silakan nyanyi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Allah Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih di mana Engkau telah memimpin kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Bapa atas curahan berkat-Mu dalam kebaktian kami Bapa. Engkau yang berkati seluruh jemaat Bapa BAC. Terima kasih juga ya Bapa atas kebaikan-Mu di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing dan banyak orang yang dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, berkati dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya, berkati di mana dia berada ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih juga Bapa atas kebaikan-Mu di mana Engkau juga memimpin Bapa, pimpinan BAC Bapa Beni Hira dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dalam usahanya, anak-anaknya Engkau juga memberkati. Terpujilah nama Bapa. Bapa terima kasih Bapa atas berkat-Mu, Engkau telah mengirimkan rekan-rekan kami yang baru. Engkau saja yang memimpin, kiranya mereka dapat tertanam dalam komunitas BAC ya Bapa. Biar nama-Mu saja dimuliakan. Terima kasih juga Bapa, Engkau juga yang telah memberkati anak-anak-Mu yang telah berulang tahun. Engkau telah memberkati 1 tahun yang lalu. Engkau juga pasti akan memberkati 1 tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa atas persembahan anak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih atas semua yang Engkau berikan buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa atas semua berkat-berkat-Mu yang Engkau curahkan buat kami. Rekan-rekan BAC, tiba saatnya kita akan berpisah, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus, Tuhan Yesus Kristus yang selalu memimpin kita, mencurahkan berkat-Nya buat kita, dimanapun kita berada. Engkau yang selalu memimpin dan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Amin, haleluya, Tuhan Yesus Haleluya. memberkati.